Mari kita gerayangin pada diri kita masing-masing. Ketika diri kita, awak kita mau diajak ibadah, berat tidak susah? Apa ini berat tidak diajak ibadah pribadi kita? Berat tidak? Yang jelas kita di kamar atau di pondok itu biasanya kalau waktu senggang kan ngobrol sama teman, ngobrol sampai asyik lah begitu sama teman-teman ya, kayak dalam wayang sampai plak. Tapi anehnya begitu suara kentong terdengar dan suara adzan pun juga kita dengar, Allahu Akbar, bubli ngerti apa sebabnya, endas dadak puyeng, aduh puyeng cah, kan begitu. Ini beli ngerti. Bakal belindaskan puyeng, wetenge nyercep, mules. Itulah banyak hambatannya. Itu baru sholat fardu, apalagi sholat sunnah di malam hari. Saya mau tanya kalian, kalau malam bangun nggak? Bangun. Ngapain? Kencing. Habis kencing? Wah, payah. Terlalu ini anak. Kencing, habis kencing tidur lagi, berarti beli cewek maning ya. Kepet ya. Yang butuh rumah ngabacu ya cewek dingin lah. Saya langsung tas buyu terus langsung turun maning. Sungguh terlalu. Nah itulah kebiasaan kita, susah banget. Jadi apa yang digambarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini sangat tepat sekali, bahwa jalan ibadah itu memang jalan yang susah, berkelak-kelok, nanjak, banyak begalnya, banyak musuhnya, banyak duri-duri yang menancap dan tidak ada pengikutnya. Lamun sampeyan cung pamana ning pondok, lamun diperbolehkan kayak ning pondok pamana konon anak gaple, sampai gawa gaple. Kayak betul-betul pada meluan beli. Jelas dulu tuh beli dunaman kok. Melu sih delok. Pakai pengikut deh. Tapi sampean coba-coba malam hari tangi umpamanya ya, bangun malam hari lalu kamu berwudu, pakai pakaian yang bagus itu ataupun gelar sejadah, banyak pengikutnya enggak? Enggak ada. Kiwe teman sekeliling kamu pada perlombaan semuanya. Bisa kokotul ngorok. Paling begitu. Ini menandakan bahwa surga itu bukan barang murahan. Surga bukan barang cempleng. Tetapi surga adalah sesuatu yang sangat mahal. Harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya ibadah itu jalan surga. Ayasiru hada tasdiqan lima qala. Dengan demikian keterangan di atas tadi membenarkan apa yang disabdakan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innal jannata huffat bil makarih. Ingatlah bahwa sesungguhnya surga itu dihimpit, diseteling, ya benar ya. Pagarnya bil makari, dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Itulah surga. Dikelilingi, diliputi, dipagar, diseteling dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Tangi bengi paling tidak disukai, ya kan? Sedekah paling bertentangan dengan nafsu, betul tidak? Iya. Anak bocah wadon lewat, kemudian kita harus meremnya itu. Ini sangat tidak disukai dengan nafsu, sebab dianggapnya oleh nafsu itu adalah rezeki kalau tidak dilihat mubazir. Itulah susah, memang susah banget. Itulah surga. Malam hari kita mau sholat, mau baca Al-Quran, itu paling dibenci oleh hawa nafsu. Wa innan nara khuffat bisyahwat, sementara sesungguhnya neraka itu disetelingnya dengan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Mayuran, seneng-seneng, itu paling suka. Kemarin jalan-jalan kalau bersuatu harus paling disuka.
balik paling seneng nongkrong ngarep ning kono paling seneng. Iya kan? Makanya begitulah. Mana-mana yang kamu suka ya itu berarti namanya yang pas dengan nafsu itu yang itu neraka itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata haznun. Ingatlah bahwa sesungguhnya surga itu adalah susah, berada di tanah yang tandus, yang keras. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya neraka itu adalah sesuatu yang mudah, yang berada di tanah yang empuk. Summa ma'a dzalika kullihi fa innal abda dhaifun. Di samping itu semua ya tadi bahwa jalan menuju surga itu adalah jalan ibadah itu adalah jalan yang susah, yang sempit, nanjak, berkelok-kelok, banyak durinya, banyak penghalangnya, juga banyak musuh dan banyak begalnya. Di samping itu juga hamba kita selaku hamba adalah dhaif, lemah sekali. Aja maning orangnya segitu gedenya, coba cuma dengan butiran pasir yang satu butir pasir mancing mata kamu kelilipan, pusing tidak? Ya pusing loh. Ada duri sedikit masuk ke badan kita, enak boleh? Itu lemah kita ini. Beli mangan panu sedina, lemes beli. Lemes. Itulah manusia, lemah. Wazamana sabun, ditambah lagi dengan keberadaan zaman sekarang memang susah. Pergaulan bebas. HP udah di mana-mana kan itu ya. Sekarang kita yang anti HP ini yang dilarang bawa HP dianggapnya ketinggalan zaman, orde baru, ortodok, ketinggalan zaman, kampungan, lagi norak sebelah mana. Ya bahkan saya pikir yang paling bagus itu yang kampungan. Sok ayam negeri pada ayam kampung enak beli. Ayam kampung. Ayam negeri doge beli bisa sama jamu, tapi ayam kampung bisa beli sama jamu. Bisa. Nah, hidup kampung. Jadi lah mendarat kampung memang bagus kampung. Wa amruddin mutarajiun, sementara urusan agama selalu berputar. Wal faragh qalil, kesempatan sangat sedikit. Ya sekarang sampai lagi mencari ilmu, tapi beberapa tahun lagi juga kan akan boyong ya, akan boyong. Kesempatan sangat sedikit. Ya, sementara kesibukan sangat banyak. Ini sekarang kamu belum merasakan. Nanti kalau kamu sudah berkiprah di tengah masyarakat, kamu sudah berkeluarga, sudah disibukkan untuk mencari uang, maka kesempatan untuk ibadah sangat sedikit sekali. Untuk teman-teman kita yang sudah berada di rumah, sudah berkiprah di tengah masyarakat, lamun otaknya dipecah kayak diolahai kan, dibuka otaknya isi apa? Duit dulu. Sebab ingatnya kepada duit itu paling super duit. Tapi kalau masih seusia kalian ini segini, lamun dibuka otaknya kan, lamun batuknya dibuka, isi apa? Batu KB. Sebelum lagi masa kuber, betul kan? Jadi orang ada masa-masanya. Kesempatan untuk beribadah hampir tidak ada perasaannya. Kesibukan yang lain saja yang ada, kesibukan duniawi. Sementara umur sangat pendek. Wafil amal taksirun, juga di dalam beramal, kalau kita mau beramal, beribadah, maka ibadah kita jelas tidak sempurna. Ibadah kita adalah taksir, pepeka, sembrono, sembarangan. Ya kan seperti sekarang aja juga kan, kita penting sholat, Allahu Akbar. Apa maning lamun pamanen ning kana ning jabos dipanggil ning batur ya pamaning ya.
Agung, bawaanane Agung gak ya? Agung. Ya wis kita sholatnya nggak khusyuk. Boro-boro wiridan aku salam serital. Kan begitu. Taksir, PPK. Sholat Allahu Akbar. Nah, baca Fatihahnya ngebut, rukunya ngebut, sujudnya ngebut. Kan begitu. Hari ditakoni bakal ditakoni batu rek. Sampai sholat cepet teman. Gak usah apa. Kan begitu. Padahal ingat, hanya Nabi itu kan begini ya. Wa yutilus sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Wa yutilu lan dawa akan sopokannya Nabi as-sholata yang sholat wa yaksuru lan menyingkat sopokannya Nabi khutbal jumu'iyah ing pira-pira khutbah Jumat. Hanya Nabi begitu, bakal sholat suwe, bakal khutbah sedirat. Enggak kayak sekarang. Khutbah ngolor-ngolor, orang-orang sampai pada ngantuk, sampai pada bosen, tapi bakal sholatnya cepat bisa. Bahkan saya pernah menemukan ada satu ibarah yang menyatakan begini, lamanya sholat seseorang dan singkatnya khutbah seseorang itu menandakan atas kealimannya, menunjukkan kepintarannya. Bakal khutbah Jumat ya aja suwe-suwe. Masa darah pinter itu. Tapi bakal sholat kan suwe. Tapi zaman sekarang bakal sholat suwe dimusuhi nih makmum. Kadang-kadang sholat kita bakal lagi sholat jamaah dengan makmumnya dengan imam yang lambat, apa mana Fatihahnya sampai dikiro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah bisa. Terus baca surat itu udah bisa. Pakoro. Insyaallah. Padahal mau sama orang kalau apa kan memegang. Kita yang jadi makmum kadang-kadang mengkali luar biasa. Sholat berenggujuk bebek keramik. Sudah teman. Orang ngacam dalam hatinya begitu, kalau ngomong sih jelas batal. Itu dalam hati yang grundetnya apa? Cukup kali ini aja. Jamaah makmum imam udah kayak gini. Depan di Arab. Oh sholatnya kayak bohong. Makanya sekarang rata-rata orang pesantren senangnya kalau tarawih aja. Saya kalau tarawih nggak ada temannya. Ada bubar santri-santrinya. Kenapa? Karena suwe. Padahal bilangnya di tolibin. Itu apa sih enak dia cepet orang. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi awas tuh. Itulah ibadah kita PPK. Saya mau tanya, adakah di antara kita ini yang kira-kira sholat dari mulai takbir sampai salam kira-kira khusyuk kepada Allah? Belum kan? Di samping itu pula kita perlu mengkorek diri. Kita sholat perlu meningkatkan ikhtiar kita. Kita jangan sampai hanya berpikir yang penting sholat, yang penting sah. Kalau ada masalah sholat, masalah sama gampang cum. Kita wudhu yang sempurna. Terus sholat sarungnya prian bagian yang penting suci. Kita sholat sarung suci, walaupun sarungnya nyolong, tapi suci. Kira-kira saat sholatnya sah belum? Sah. Urusan sah sangat gampang. Kita sholat, sebelum sholat kita makanannya umpamanya antas mangan nasinya dapat nyolong punya teman. Tas minumannya teman juga dapat nyolong. Lalu kita sholat, sah tidak sholatnya? Sah, asal memenuhi syarat dan rukun. Lah, lalu kita tingkatkan. Makanya kita harus meningkatkan berpikirnya, jangan hanya sekedar sah, tetapi bagaimana kira-kira sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kepengen diterima oleh Allah Ta'ala, bukan hanya sekedar sah memang pokok harus, tapi juga harus kita berpikir sampai suci juga adalah halal, makanannya yang halal, kan itu ya. Minumannya halal, pakaiannya juga harus halal, pikirannya juga harus halal. Pernahkah kamu sholat
Allahu Akbar. Tapi pikiran kamu mikirin betul-betul. Ngayal. Sering kan? Sering kan? Tahiyat asyhadu an la ilaha illallah kene ngacung kene melu ngacung maning.